Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan mata kuliah manajemen pengelolaan kelas dengan materi prinsip-prinsip manajemen kelas. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan prinsip-prinsip manajemen kelas. Prinsip manajemen kelas yang pertama yaitu guru harus memiliki sikap hangat dan antusias, di mana guru dituntut untuk memiliki sikap hangat, akrab terhadap siswa. Jadi tidak ada batasan, artinya antara guru dan siswa itu mempunyai keakraban yang lebih baik lagi. Kemudian guru juga dituntut untuk memiliki antusias. Antusias merupakan satu prinsip yang diperlukan dalam proses belajar dan mengajar. Guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya, pada aktivitasnya, akan berhasil dalam mengimplementasikan manajemen kelas. Kemudian, yang kedua, guru harus memiliki tantangan penggunaan kata-kata, tindakan cara kerjanya, atau bahan-bahan yang menantang yang akan meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Misalnya, ayo anak-anak, siapa yang bisa menjawab soal nomor ini? Nanti yang bisa menjawab soal ini, Ibu kasih reward. Ya, jadi guru harus memberikan tantangan dengan memberikan reward apabila siswa itu bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh guru. Kemudian guru memberikan tindakan dan cara kerja yang baik ya, atau bahan-bahan yang menantang yang bisa membuat siswa lebih termotivasi lagi. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu guru harus mempunyai variasi dalam mengajar ya. Jadi guru tidak hanya menggunakan metode mengajar yang tradisional ya. Guru harus menggunakan berbagai model-model pembelajaran sehingga siswa dapat termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi guru harus mempunyai, selain model-model, mungkin guru harus menggunakan media-media yang menarik ya. Apalagi di tengah pandemi ini kita melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh di mana siswa lebih kurang minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Ya, jadi guru harus benar-benar kreatif untuk menyiapkan segala sesuatu ketika akan melaksanakan pembelajaran, dari mulai medianya, metode apa yang akan disampaikan supaya siswa tersebut tidak jenuh ketika mengikuti pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu guru harus memiliki sifat keluasan tingkah laku guru itu untuk mengubah strategi mengajarnya, dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluasan pembelajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan siswa. Jadi guru harus luas ya, supaya di dalam kelas bisa kondusif dan kelas tidak bising. Kemudian guru harus memberikan perhatian ya. Siapa saja siswa yang tidak mengerjakan tugas? Kenapa dia tidak mengerjakan tugas? Apakah belum paham dengan materi yang disampaikan oleh guru atau terkendala dengan alat tulis? Jadi guru harus melakukan pendekatan yang lebih spesifik lagi untuk mengetahui hambatan apa yang dialami siswa ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya dalam belajar mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif, menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif.
Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan oleh guru terhadap tingkah laku siswa yang positif dari menegur tingkah laku yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif. Jadi apabila siswa misalkan terlambat datang ke sekolah, guru memberikan punishment. Punishmentnya yang sifatnya mendidik. Kalau zaman dulu ketika siswa terlambat ke sekolah, guru memukul ya. Kalau zaman sekarang tidak ya. Kalau zaman sekarang berikanlah punishment yang berupa didikan ya. Misalnya siswa terlambat masuk ke kelas, punishmentnya mereka disuruh tilawah 1 halaman. Jadi seperti itu. Kemudian sikap yang harus dimiliki oleh guru yaitu penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari manajemen kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri dan guru hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri. Jadi guru tidak terbawa emosi ketika menemukan siswa yang susah diaturnya, yang menjengkelkan ketika sudah ditegur siswa tersebut terus melakukan kesalahan, membuat keributan di kelas, membuat bising kelas ya, disuruh mengerjakan tugas tetap tidak juga mengerjakan tugas. Disinilah guru dituntut untuk bersabar agar tidak terbawa emosi. Kemudian guru harus menjaga emosi yang stabil, harus bisa menjaga emosi yang sabar dalam melatih peserta didik ya. Kemudian guru harus memiliki optimisme dan percaya diri ya. Itu diharapkan guru punya rasa percaya diri ketika menyampaikan tugas yang disampaikan. Ya, ketika menyampaikan materi yang disampaikan. Kemudian guru harus memiliki kesederhanaan penampilan, pakaian. Kemudian guru harus adil, yaitu seorang guru harus menyamakan peserta didik, tidak memandang siapa, tidak membeda-bedakan dan tidak pilih kasih. Kemudian adil dalam memberi nilai. Kemudian guru juga dituntut untuk memiliki sikap humoris ya, yaitu seorang guru harus bisa membawa suasana belajar menjadi santai dan tidak kaku sehingga siswa merasa terhibur ketika di kelas dan merasa semangat, antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu strategi implementasi prinsip-prinsip manajemen kelas. Strategi pengelolaan kelas adalah pola atau siasat yang menggambarkan langkah-langkah yang digunakan guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas agar tetap kondusif sehingga siswa dapat belajar optimal, aktif, dan menyenangkan dengan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas di atas dapat diimplikasikan guru dalam proses mengajar dengan cara sebagai berikut. Pertama yaitu keteladanan. Keteladanan seorang guru merupakan pemberian contoh seorang pada orang lain ya. Apabila guru ingin siswanya tidak terlambat dan tepat waktu, maka guru harus datang lebih awal sehingga siswa mencontoh gurunya. Bagaimana siswa bisa disiplin apabila gurunya sendiri sering datang terlambat? Kemudian pembiasaan. Pembiasaan adalah menerapkan sesuatu secara kontinu agar menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian yang ketiga, melalui cerita atau contoh pembelajaran lebih mudah dipahami oleh anak didik ketika seorang guru dapat menerangkan pelajaran dengan memberikan contoh yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian, terapan melalui kurikulum. Dalam menerapkan kurikulum, pada setiap mata pelajaran dapat diterapkan prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Nah, prinsip-prinsip pengelolaan kelas itu apa aja di sini? Nah, yang pertama, guru memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik seperti yang sudah dibahas tadi. Kemudian guru memberikan tugas-tugas kepada siswa agar mereka merasa tertantang dan termotivasi untuk belajar. Kemudian guru menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi yang bisa membuat siswa termotivasi dan tidak merasa jenuh ketika berada di kelas. Kemudian guru melakukan berbagai percobaan dengan menggunakan alat peraga. Kemudian guru berusaha memusatkan perhatian pada tugas-tugas tertentu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian guru memberikan motivasi serta semangat agar siswa tetap aktif dan berminat dalam belajar. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Baik,
Kita lanjut. Kegiatan guru di dalam kelas. Yang pertama kegiatan mengajar, kemudian ada kegiatan managerial kelas. Prosesnya mengajar dan manajemen kelas yaitu mengidentifikasi tujuan pengajaran, kemudian mendiagnosa keberhasilan, kemudian merencanakan dan menerapkan aktivitas, kemudian mengevaluasi keberhasilannya. Kemudian menetapkan tujuan utama manajerial, menganalisis kondisi yang ada, memilih strategi manajerial, kemudian menilai keefektifan. Adapun kasus-kasus yang dijumpai guru dalam manajemen kelas yaitu tingkat penguasaan materi, materi di dalam kelas, kemudian fasilitas yang diperlukan. Apabila fasilitas yang diperlukan memadai, insya Allah kelas pembelajaran akan berjalan dengan lancar sesuai yang telah direncanakan. Kemudian kasusnya yaitu kondisi siswa. Bagaimana kondisi siswa dengan berbagai macam karakteristik dalam satu kelas itu. Kondisi orang tua siswa yang dapat berpengaruh kepada kondisi siswa. Kemudian teknik mengajar guru. Teknik mengajar guru bagaimana? Teknik mengajarnya menarik atau tidak? Kemudian dimensi manajemen. Dimensi manajemen ada 3. Yang pertama ada dimensi pencegahan atau preventif, ada dimensi tindakan, kemudian ada dimensi penyembuhan. Baik, demikian pertemuan ketiga kita untuk mata kuliah manajemen pengelolaan kelas. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kita akhiri pertemuan yang ketiga ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.